Halo semua, perkenalkan nama saya Inaya Karin Afiatna dari kelas T3D dengan NIM 431233312. Nah, di sini saya akan mempresentasikan atau menunjukkan hasil pekerjaan saya pada mata kuliah IoT atau Internet of Things dengan job sheet 5 berjudul Pemrograman Dasar Node-RED. Nah, sebelumnya apa sih Node-RED itu? Node-RED adalah alat pemrograman berbasis grafis untuk menyatukan perangkat keras. Nah, di sini kita akan membuat basic flow yang terdiri dari input dan output. Nah, untuk input kita bisa isikan message payload hello world dengan message topiknya test, lalu kita sambungkan ke output dengan message payload dan kita centang ke debug window. Kemudian tidak lupa kita deploy dan kita inject untuk menampilkan debug message-nya. Kita bisa kosongkan saja pesannya biar output dari tugas berikutnya lebih jelas. Berikutnya kita belajar menggunakan function node di mana kita memakai 2 input, 1 fungsi dan 2 output. Pada input 1 kita menggunakan message payload hello world dengan message topiknya T1 sebagai contoh. Dan kemudian pada input 2 kita menggunakan message payload Expelliarmus dengan message topiknya test2. Nah, lalu untuk fungsi ini kita masukkan kode sebagai berikut untuk mengarahkan pesan ke output tertentu berdasarkan message topik yang tadi sudah kita tentukan. Nah, fungsi ini menyeleksi pesan berdasarkan nilai topik dan hanya mengirim ke output pertama jika topik sama dengan tes 1 maupun tes 2. Lalu kita setting untuk setup outputnya ini 2 karena kita membutuhkan keluaran 2. Dan untuk outputnya ini seperti biasa kita centang debug window. Lalu kita deploy. Ini kita bedakan outputnya jadi output 1 dan output 2 seperti itu. Lalu kita inject, yang pertama itu keluarannya hello world dan yang kedua Expelliarmus. Sama ya, berarti seperti input yang tadi kita masukkan di awal. Yang ketiga, kita belajar menggunakan switch node di mana ini kita menggunakan 2 input, 1 switch dan 2 output. Untuk input yang pertama message topiknya 30 dengan message payload 30. Nah, di sini kita bisa ubah tipenya seperti itu, ada JSON, ada string, number, boolean dan sebagainya. Yang input kedua adalah 27, message topic 27 dan message payload 27. Nah, kemudian kita beralih ke switch yang fungsinya untuk memilah pesan ke output yang berbeda berdasarkan kondisi nilai payload. Nah, ini kita sesuaikan seperti yang tertera, dimana kalau lebih dari 28 apa, atau kurang dari sama dengan apa. Lalu untuk output seperti biasa kita debug window dua-duanya. Nah, ini kita inject hasilnya, yang pertama 30 dan yang kedua 27. Seperti biasa kita hapus lagi biar berikutnya nanti bisa lebih jelas. Berikutnya kita belajar menggunakan JSON parsing di mana kita menggunakan input, JSON, function dan output. Untuk input ini kita pakai message payloadnya diisi seperti berikut, seperti contoh ya, temperatur 27, humidity-nya 50. Nah, di sini jangan lupa kita ubah karena defaultnya tadi tuh nggak pakai JSON. Nah, ini kita pakainya JSON yang tanda kurung itu. Kita hubungkan ke JSON modenya yang always convert to JavaScript object dengan propertinya message payload. Kemudian untuk function kita masukkan kode berikutnya. Function ini berfungsi untuk mengekstrak nilai dari objek JSON agar nilai suhu atau temperatur itu bisa diproses ke node berikutnya. Yang terakhir untuk output kita centang debug window seperti biasa dan kita inject, keluarannya 27 seperti itu.
Nah, yang terakhir ini merupakan tugas dan pertanyaan dari job sheet 5. Untuk pertanyaannya adalah buatlah arsitektur sistem IoT menggunakan semua fungsi yang ada pada hands-on. Format data yang dikirim adalah multi-input dengan format data string, boolean, number, dan JSON. Setiap input mempunyai data dan ditampilkan dalam debug note yang berbeda. Nah, karena kita diminta untuk membuat output yang berbeda, jadi kita di sini menggunakan multi input, function, dan 4 output. Untuk multi input, kita isikan kode sebagai berikut yang mengandung variabel seperti status, alarm, temperatur, dan meta. Nah, di meta isinya adalah baterai, location, dan status dengan keterangannya masing-masing. Lanjut, untuk function kita bisa isikan kode berikut, di mana kode-kode ini menyimpan JSON awal ke variabel data. Jadi ada output 1, output 2, output 3, dan output 4. Jadi nantinya ketika kita tekan inject, nanti bisa keluar input 1, 2, 3, 4-nya tersebut. Ada output untuk string, output boolean, output number, dan output JSON. Jadi function ini digunakan untuk memisahkan JSON besar menjadi beberapa aliran data yang berbeda agar setiap kode berikutnya hanya menerima bagian yang dibutuhkan. Nah, kita memakai output 4, jadi kita setting di setupnya 4 output seperti itu. Nah, yang terakhir adalah output, di mana tadi sudah dijelaskan bahwa kita memakai 4 output. Nah, keempat-empatnya kita memakai message payload semua, dan juga sama seperti yang sebelumnya, kita juga mencentang debug window dan mengganti namanya sesuai dengan urutan seperti string, boolean, number, dan JSON. Nah, ini outputnya ketika sudah diinjek sebagai berikut sesuai dengan input yang tadi kita masukkan. Demikian video yang saya buat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.